Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari surah Al-Hujurat, yaitu ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ." Kalau seandainya ada dua kelompok kaum muslimin, dua kelompok dari orang-orang beriman yang mereka saling berperang di antara keduanya, maka damaikanlah di antara kedua kelompok tersebut. Jika salah satu di antara dari kedua kelompok tersebut melakukan kezaliman atau melampaui batas terhadap kelompok yang lain, maka perangilah kelompok yang melakukan kezaliman atau melampaui batas tersebut sampai kelompok tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah di antara keduanya dengan penuh keadilan dan berbuat adillah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau seandainya ada terjadi di antara kaum muslimin ya dalam kehidupan kita sehari-hari, terjadi misalnya perselisihan, percecokan dan sebagainya, sampai kepada tingkat yang tinggi yaitu berperang, maka Allah SWT menyuruh untuk mendamaikan kedua kelompok tersebut. Ini sampai kepada tingkat klimaks ya, puncaknya yaitu sampai berperang. Berarti kan suatu hal yang besar, menumpahkan darah. Maka damaikan, kata Allah SWT. Kalau salah satu di antara kedua kelompok tersebut tidak mau berdamai, tidak mau berhenti, perangi mereka sampai mereka berhenti. Kalau mereka sudah berhenti, maka damaikan di antara kedua kelompok tersebut dengan cara adil, dengan penuh keadilan. Ayat ini, kata para ulama, menjelaskan bahwasanya menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang yang melakukan dosa besar sampai itu pada taraf atau tingkat pembunuhan atau membunuh, memerangi sama muslim atau mukmin, maka tetap dia dalam dairatul Islam, dia tetap dalam keadaan muslim. Karena Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, jika di antara dua kelompok kaum muslimin atau orang mukmin berperang, yaitu bunuh-bunuhan, maka orang mukmin yang membunuh saudaranya sama mukmin, dia melakukan dosa besar, tetapi dia masih dalam keadaan muslim. Ini salah satu akidah yang dipegang oleh kaum muslimin. Ya, berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mereka beranggapan bahwasanya ketika seorang melakukan dosa besar kemudian dia langsung keluar dari Islam. Tentunya pendapat tersebut berbeda atau menyelisihi ayat ini. Karena Allah SWT menamakan orang yang membunuh saudaranya atau saling berperang masih dalam keadaan iman, dalam keadaan mukmin. Dan Allah SWT, ya, dosa satu-satunya dosa yang mengeluarkan seorang dari Islam adalah asyirik, sebagaimana Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian juga
faedah dari ayat ini bagaimana kita mendamaikan kedua saudara kita yang berselisih. Maka kalau ada yang bertengkar, berselisih, maka kita pihak ketiga tugas kita adalah mendamaikan, bukan malah membuat semakin runcing perselisihan. Tapi tugas kita mendamaikan, sampai pun kalau seandainya pertikaian itu sampai kepada mengangkat senjata, bunuh-bunuhan, maka tugas kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, pihak ketiga mendamaikan saudara kita. Kemudian juga perdamaian tersebut di antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang menzalimi dan pihak yang terzalimi, perdamaian itu harus didasari atau dibina dengan rasa keadilan. Allah SWT katakan, fa aslihu bainahuma bil adli. Maka damaikan di antara keduanya, tapi dengan penuh rasa keadilan. Bukan hanya sekedar damai-damai saja, tapi rasa keadilan ada di dalam perdamaian tersebut. Kalau misalnya memang tadinya orang yang terzalimi merasa haknya diambil dan sebagainya, maka dia harus mengembalikan, orang yang menzalimi harus mengembalikan hak orang yang dia zalimi, dan begitu seterusnya. Maka Allah SWT menyuruh kita untuk mendamaikan kedua saudara kita yang berselisih dengan penuh keadilan. Wa aqsitu, Allah SWT menyuruh untuk berbuat adil. Kita diperintahkan untuk berbuat adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Yaitu memberikan setiap orang yang memiliki hak-haknya. Itu adil. Adil artinya adalah an yu'ti kulladzi haqqin haqqahu, yaitu memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak-haknya. Itu yang dikatakan dengan keadilan. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan, innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil dalam segala hal. Tentunya kita berbuat adil dari hal yang paling besar sampai hal yang kecil. Dari seorang yang dia memiliki tanggung jawab yang besar, pemimpin negara, pemimpin daerah, sampai pemimpin yang paling kecil, yaitu kepala rumah tangga, memberikan sikap adil kepada anak-anaknya, istrinya, dan seterusnya. Maka Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil, yaitu memberikan kepada setiap orang yang haknya, sesuai dengan haknya masing-masing. Dalam ayat ini Allah SWT, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Allah SWT memiliki salah satu sifat, yaitu al-mahabbah. Itu Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil, mencintai orang-orang beriman. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya nanti di akhirat, sungguhnya Allah SWT nanti memberikan sebuah karunia kepada orang-orang yang berbuat adil, pemimpin yang berlaku adil. Mereka nanti berdiri di sisi Allah SWT di atas mimbar-mimbar dari cahaya, manabir an-nur. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.